Selamat bertemu kembali dalam channel saya ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menetapkan acuan penilaian. Biasanya sebagai seorang guru, sebelum kita membuat suatu kegiatan penilaian di kelas, ada baiknya kita harus mempersiapkan atau menentukan dulu acuan penilaiannya seperti apa. Hal ini dilakukan agar nanti ketika kita mengolah skor siswa, kita punya acuan yang jelas, baik untuk interpretasi maupun dibandingkan dengan acuan tertentu dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, dalam kegiatan pembelajaran atau penilaian pada umumnya, acuan penilaian yang digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah penilaian acuan norma atau disingkat dengan PAN, dan penilaian acuan patokan atau kriteria yang disingkat dengan PAK. Penilaian acuan norma itu merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu hasil prestasi seorang siswa dengan prestasi dari siswa lainnya atau kelompok siswa lainnya. Biasanya prestasi seorang siswa tersebut itu akan dipengaruhi atau mempengaruhi hasil prestasi siswa lainnya atau kelompok siswa lainnya. Sedangkan pada penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria merupakan kegiatan membandingkan suatu hasil prestasi belajar seorang siswa dengan mengacu pada suatu kriteria atau ketentuan mutlak tertentu. Nah, biasanya kriteria atau ketentuan mutlak ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga itu menjadi acuan dasar untuk membandingkan prestasi siswa yang didapat dalam kegiatan pembelajaran dengan. Lalu bagaimana hubungan penilaian belajar siswa dengan acuan penilaian yang digunakan? Nah, biasanya hubungan ini dilihat dari indikator penilaian dan perumusan instrumen penilaian yang akan digunakan. Untuk penilaian acuan norma, perumusan indikator penilaian itu biasanya lebih bersifat umum dan sifatnya variatif. Sementara untuk penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria, perumusan indikator penilaiannya itu lebih khusus dan spesifik. Biasanya untuk penilaian acuan patokan ini menggunakan misalnya satu standar persentase tertentu yang bisa dijadikan acuan untuk acuan penilaian. Oke, lalu apakah penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan ini memiliki perbedaan? Tidak. Nah, jelas. Nah, memiliki perbedaan lebih khusus ketika dilihat dari interpretasi pernyataan berdasarkan hasil penilaiannya. Nah, kalau interpretasi pada penilaian acuan norma itu dapat diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, jadi tidak dinyatakan dalam pernyataan khusus yang berkaitan dengan penguasaan atau keterampilan yang khusus atau biasanya dalam domain isi dari bahan atau materi pembelajaran. Sebaliknya, pada penilaian acuan patokan itu kemampuan siswa diungkapkan dengan menggunakan pernyataan yang lebih bersifat khusus, biasanya menyangkut penguasaan kompetensi dasar atau domain isi dari bahan materi pembelajaran. Beberapa contoh perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan berdasarkan pernyataan interpretasi dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, misalnya untuk penilaian acuan norma, misalnya interpretasinya, misalnya Andi memperoleh skor tertinggi ulangan IPA di kelasnya, atau bisa juga dengan misalnya Siska memperoleh skor 77 di atas rata-rata skor di kelasnya yang mencapai 58, atau bisa seperti contoh Monica memperoleh skor TOEFL misalnya 458, atau misalkan rata-rata skor membuat karangan dari
suatu kelas lebih tinggi dari rata-rata skor kelas lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwa interpretasinya masih bersifat sangat umum. Sedangkan untuk contoh interpretasi pernyataan atau pernyataan interpretasi maksudnya pada penilaian acuan patokan itu bisa dilihat dalam contoh sebagai berikut. Misalkan Erika dapat menyebutkan dengan benar nama 20 jenis tanaman dikotil dari 450-an lebih tumbuhan dikotil yang ada misalkan. Atau Benny bisa menjawab 3 soal dari 6 soal tentang operasi hitung perkalian. Atau bisa juga interpretasi dari penilaian acuan patokan ini dicontohkan misalnya Rudi dapat menulis 20 kalimat atau 20 kosakata dalam waktu 10 menit. Nah, atau yang lebih spesifik lagi misalnya Siska menjawab dengan benar 10 butir soal dari 20 butir soal yang telah disajikan. Nah, demikian contoh dari pernyataan interpretasi baik dari penilaian acuan norma maupun penilaian acuan patokan. Salah satu hal penting lagi yang perlu ada dalam menentukan acuan penilaian adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini sebenarnya muncul ketika penilaian pembelajaran itu merujuk pada penilaian acuan patokan dan bukan penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan patokan ini diaplikasikan biasanya pada prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Nah, prinsip belajar tuntas ini mensyaratkan bahwa siswa harus menguasai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang dituntut daripadanya agar sampai pada tahapan tuntas. Nah, pada konteks ini biasanya guru menetapkan kriteria kompetensi yang harus dikuasai secara tuntas itu pada rentang skor 0 sampai 100. Nah, ini yang biasanya digunakan dalam konteks kriteria ketuntasan minimal atau dikenal dengan istilah KKM. Nah, biasanya diikuti dengan syarat bahwa setiap kompetensi dasar memiliki kriteria ketuntasan yang ideal yakni 75. Ini maksudnya adalah bahwa setiap siswa baru bisa dikatakan tuntas belajar ketika dia mencapai skor atau nilai 75. Kalau belum mencapai skor atau nilai 75, maka dia belum bisa dikatakan belajar tuntas. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini ternyata memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu bisa dikatakan sebagai acuan bagi guru dalam melakukan penilaian ketercapaian kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Yang kedua itu sebagai acuan bagi siswa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap penilaian pada setiap mata pelajaran atau pada setiap bahan atau materi pembelajaran tertentu. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi program kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di kelas. Lalu yang keempat atau fungsi yang keempat dari hadirnya kriteria ketuntasan minimal adalah adanya kontrak pedagogik antara guru dan siswa serta sekolah dan juga mungkin orang tua atau masyarakat dalam mengukur keberhasilan belajar dari siswa atau kelompok siswa tertentu. Dan yang terakhir adalah target sekolah dalam pencapaian kompetensi pada setiap mata pelajaran. Oke, demikian sedikit pengenalan dasar tentang menentukan acuan penilaian. Akan ada part selanjutnya yang akan membahas lebih detail bagaimana cara penentuan kriteria ketuntasan minimal dalam suatu desain penilaian. Nah, silakan stay tune terus pada channel ini. Terima kasih.